Bagaimana kondisi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono serta kru dan bagaimana proses evakuasi hingga malam ini? Kita tanyakan kepada Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Selamat malam, Pak Ramadan. Selamat malam, Mbak. Pak, kalau kami ingin konfirmasi dulu pertama kali. Jadi evakuasi untuk malam ini dihentikan sementara. Kami sampaikan dulu bahwa update terakhir kami mendapat informasi cuaca saat ini di lokasi sangat tidak bersahabat, artinya cuaca buruk. Tentu evakuasi ini juga memperhatikan keselamatan, termasuk keselamatan para petugas yang akan melakukan evakuasi. Nanti kita akan lihat ya, karena batas maksimal jam 8 malam dan itu mempertimbangkan situasi ya, termasuk cuaca, kabut, jarak pandang. Nah, karena tidak memungkinkan maka saat ini evakuasi sementara dihentikan. Okay. Nah, untuk terkait dengan kondisi Bapak Kapolda dan korban yang lain, kita ketahui bahwa pukul 13.30 tadi ada 6 personil yang diturunkan melalui tali rafling ya, diantaranya adalah 2 tim medis, 2 dokter, 2 Basarnas dan 2 dari anggota Brimob. Kemudian pukul 4 tadi sekitar 20 orang gabungan dari tim evakuasi darat dan evakuasi udara juga turun. Nah, ini juga salah satunya adalah melakukan pembersihan pohon yang tentu dilakukan untuk mempermudah jalannya proses evakuasi nanti. Karena pohon-pohon tersebut ya akan menghalangi lah ketika dilakukan proses evakuasi ya. Seperti kita lihat di video tadi bahwa masih banyak ranting-ranting maupun cabang-cabang pohon yang tentu ini akan sangat mempengaruhi jalannya evakuasi. Sedangkan evakuasi yang akan dilakukan yang paling efektif adalah evakuasi udara, di mana evakuasi darat ya untuk menuju lokasi tersebut dia membutuhkan waktu antara 10 sampai 12 jam. Sehingga kalau kita bandingkan jauh sekali efektif untuk menuju lokasi dari kota Jambi kalau melalui evakuasi udara hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Ya, Pak Karopenmas, kalau tadi kan saat konferensi pers disebutkan Kapolda Jambi Pak Rusdi Hartono, Irjen Rusdi Hartono mengalami patah tangan kanan. Setelah diberikan pertolongan pertama, bagaimana progres kondisinya saat ini dan juga awak lainnya? Tentu harapan kita, alhamdulillah setelah tim dokter ya, yang juga termasuk ahli bedah, selain membawa obat-obatan juga membawa oksigen ya, melakukan perawatan ya. Jadi kita fokus memang adalah penyelamatan, terutama kenapa kita lebih fokus kepada Bapak Kapolda, karena Bapak Kapolda Jambi terlihat mengalami cedera yang lebih daripada teman-teman yang lain ya. Ya, kita mohon doanya juga agar kesehatannya lebih baik dan evakuasi dapat berjalan lancar. Ya, tentu doa kita mengiringi agar Pak Kapolda bisa segera pulih, begitu juga dengan kru lainnya. Kalau boleh digambarkan Pak Karo, bagaimana sulitnya medan di sana sampai harus diterjunkan lewat darat maupun juga tadi saat diberikan logistik lewat udara harus dalam waktu-waktu tertentu dan memperhatikan kondisi cuaca ya Pak Karopenmas? Betul, jadi dalam kondisi normal saja helikopter tidak bisa mendarat ya. Artinya untuk menurunkan tim yang akan melaksanakan evakuasi pada siang tadi, 6 orang pertama yang diturunkan harus menggunakan metode rafling, yaitu turun dengan menggunakan tali satu ya. 6 orang tersebut yaitu 2 dari tim Dokpol, kedokteran kepolisian, 2 dari anggota Brimob yang pertama dan 2 anggota dari SAR, tim SAR. Nah, sehingga tim darat yang bergabung tadi dengan tim
udara berjumlah kurang lebih 20 orang sekarang sudah berada di lokasi. Dan tentu akan dilakukan pembersihan pohon yang tujuannya adalah untuk mempermudah proses evakuasi nanti. Ya, karena masih terhalang tadi ranting-ranting pepohonan di sekitar lokasi ya, Pak Karopenmas. Betul, betul. Dan itu juga cukup membahayakan ya bila pohon-pohon itu tumbang. Ya. Karena kondisi saat ini rekan-rekan berada di sana, jadi menjaga juga akibat cuaca misalnya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kalau tadi kamu melihat tim darat itu membawa perbekalan, apa mereka berjalan kaki ke lokasi tidak bisa membawa banyak peralatan karena kesulitan medan tadi, kondisi alam tadi, Pak Karopenmas? Ya Mbak, benar. Jadi pertama untuk menuju lokasi tersebut adalah tidak sulit sehingga perlengkapan yang dibawa adalah seadanya. Pertama perlengkapan perorangan yang berisi makanan ya, dan tentu perlengkapan obat-obatan ya yang dibawa oleh tim medis. Nah, tentu untuk makanan kita belum tahu proses evakuasi ini dapat berlangsung kapan. Iya. Tentu akan tetap diperhatikan ya. Misalnya besok sampai besok pagi akan dilakukan penambahan bekal ya, khususnya bekal makanan kepada teman-teman yang berada di lokasi. Oke, kalau saat ini Pak Ramadan fokusnya adalah untuk evakuasi ini atau juga masih sambil diselidiki apa yang jadi penyebab mendarat daruratnya helikopter? Yang fokus adalah kita penyelamatan daripada korban ya. Tentu untuk investigasi pasti akan dilakukan ya. Informasi awal yang telah disampaikan sebelumnya bahwa karena faktor cuaca, faktor pandangan daripada pilot sehingga dilakukan pendaratan darurat ya. Nah, tentu investigasi pasti akan dilakukan, nanti kita tunggu. Pak Ramadan, izin kami memutarkan gambar yang baru diterima, mohon bantu juga dijelaskan. Kami mendapatkan visual terbaru, ini kondisi terkini Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan rombongan di wilayah Desa Tamiai, Kabupaten Kerinci, Jambi. Dari video amatir, rombongan Kapolda Jambi ini dalam kondisi sadar. Lalu juga Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dirawat di dalam tenda oleh dokter yang diturunkan ke lokasi. Beberapa di antaranya ada yang masih berbaring dengan memakai selimut di tengah hutan, sementara yang lainnya juga mendapat perawatan medis. Dan tim SAR juga melakukan berbagai aktivitas di lokasi. Pak Ramadan, kalau sejauh ini 20 orang yang diterjunkan ke lokasi total sudah bisa mengcover sampai evakuasi bisa dilakukan sepenuhnya, karena kan yang jadi perhatian juga kru ini dalam kondisi terluka ya, sebagian besar Pak Ramadan, menjaga agar tetap bisa kondisinya stabil sampai evakuasi seperti apa, boleh tolong gambarkan? Tim yang melakukan tugas evakuasi pasti harus lebih banyak ya. Pertama yang dilakukan ya penyelamatan, artinya tim kedokteran, tim medis melakukan pengobatan, perawatan terhadap para korban. Kemudian diperlukan ya, karena ini tempatnya terbuka, maka selain selimut tentu harus didirikan bivak atau tenda-tenda ya, di mana ada tim dari Brimob, tim dari SAR yang akan mendirikan tenda-tenda. Karena faktor cuaca ini juga akan mempengaruhi kondisi daripada teman-teman di sana ya, sehingga harus didirikan korban. Kemudian yang dilakukan selain itu tim baik dari Brimob maupun SAR melakukan pembersihan terhadap pohon-pohon yang akan mempermudah nanti proses evakuasi ya. Karena sampai tadi helikopter itu belum bisa untuk turun ya. Untuk menurunkan personil yang melakukan evakuasi masih menggunakan tali rappling ya. Metode rappling, jadi 6 orang yang diturunkan selain dari tim evakuasi darat ya. Jadi belum sampai heli itu bisa didaratkan, sehingga personil yang diturunkan juga akan melakukan pembersihan terhadap pohon-pohon yang tujuannya adalah
untuk mempermudah proses evakuasi. Yang saat ini yang tergabung dalam evakuasi siapa saja yang ada di lokasi yang dipastikan akan menemani para korban di sana, Pak Ramadan? Ya, selain tim dari Polda, ya, dari Brimob Polda, kemudian dari Polres Kerinci, juga ada teman-teman dari Basarnas, juga dari rekan-rekan dari TNI AU, ya. Jadi tim ini bergabung ya menjadi satu untuk melakukan pertolongan, melakukan evakuasi terhadap rekan-rekan yang berada di sana. Oke. Terakhir untuk besok masih melihat cuaca juga ya Pak Ramadan, jikalau misalnya masih berkabut seperti saat ini atau cuaca belum memungkinkan, tapi logistik akan tetap diturunkankah besok pagi seperti yang hari ini pukul 6 pagi begitu, di drop ke bawah? Ya, betul, Mbak. Yang utama adalah keselamatan diutamakan, ya. Keselamatan terhadap para korban juga termasuk keselamatan petugas yang melakukan evakuasi. Kita tidak akan memaksakan bila situasi atau cuaca tidak memungkinkan. Maka proses akan dilanjutkan besok pagi. Ya. Tentu kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan obat-obatan, kebutuhan makanan pasti akan disiapkan untuk kita turunkan, membantu proses evakuasi, membantu perawatan para korban. Ya. Pak Ramadan, terima kasih waktunya untuk Sapa Indonesia Malam. Tentu doa kita semua mengiringi agar proses evakuasi ini berjalan lancar bagi para korban maupun tim penyelamat di sana. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, terima kasih telah berbagi informasi terkini di Amin, Sapa amin, Indonesia ya Rabbal Malam. alamin. Terima kasih, selamat malam Pak.